Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Udah sarapan belum adik-adik? Belum sarapan ya, habis lagi sarapan ya. Oke, sekali lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita aba-aba dulu, kayak kalau misalnya Kak bilang selamat pagi, kalian bilang pagi luar biasa, boleh? Boleh. Bilang semangat ya, boleh nggak? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, beri tepuk tangannya dulu dong. Nah baik, perkenalkan nama kakak Aulia Nafisa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Psikologi. Nah, di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mempersilahkan waktunya untuk hadir ke acara ini. Kemudian saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana kita diberi kesehatan di acara ini sehingga kita dapat bergabung di acara ini. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita bisa berkumpul di ruangan kita yang sederhana, yang indah. Semuanya, terima kasih sudah hadir di dalam ruangan ini, baik dari Yanda, Bunda, maupun dari siswa-siswi sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaula Bibi Lubis dari Universitas Sumatera Utara. Nah, harapan saya dalam acara ini, adik-adik semuanya bisa mendapatkan ilmu baru bagaimana cara terhindar dari bullying ataupun perundungan di baik sesama kalian maupun kepada yang lebih muda daripada kalian. Baik, itu aja, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bang Habibie. Selanjutnya ada kata sambutan dari Ibu Koordinator BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bunda Kepala Madrasah yang diwakili oleh para WKM, yaitu Yanda bagian Humas dan bagian Sarana dan Prasarana. Yang terhormat Yanda Bunda semua BK yang hadir di ruangan ini. Kemudian yang saya hormati juga adik-adik PPL dari USU semuanya yang berhadir di ruangan ini. Yang saya cintai dan saya banggakan adalah Ananda semua siswa-siswi MTSN 2 yang berhadir di ruangan ini untuk mengikuti pelatihan anti perundungan yang akan disampaikan oleh nanti pematerinya dari abang anda kalian dari USU. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adinda atas kehadirannya dari USU. Mudah-mudahan nanti Adinda semua atas kehadiran kalian menyampaikan materi ini tentang anti perundungan membawa dampak ataupun pengaruh besar kepada adik-adik kalian yang ada di MTSN 2 ini. Semoga Ananda semua, Ananda siswa-siswi MTSN 2 yang ada di ruangan ini, semuanya ini adalah orang-orang yang istimewa di mata kita. Karena Ananda inilah yang bisa berhadir di ruangan kita untuk menerima materi ini. Mudah-mudahan apa yang Ananda dapatkan nanti ilmunya dari kakanda kalian yang dari USU, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kalian peroleh nanti mudah-mudahan bisa disosialisasikan di sekolah ini dan semoga terhindar dari perundungan ataupun bullying. Itulah harapan kita. Makanya ketika datangnya hadirnya dari mahasiswa USU untuk menyampaikan untuk penyuluhan tentang anti perundungan ini, kita sambut dengan baik, kerjasama atas persetujuan Bunda Kepala Sekolah dan para WKM, akhirnya ini terlaksana. Jadi sekali lagi saya ucapkan, saya sebagai koordinator BK beserta BK semuanya sangat mendukung sekali acara ini dilaksanakan. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya penyampaian ini saya ucapkan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Koordinator BK. Selamat pagi. Jawabnya apa? Pintar. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Nah, sebelumnya adik-adik udah tahu belum apa itu perundungan? Atau penasaran gak sih apa itu perundungan? Belum tahu ya. Justru itu, karena belum tahu jadi kita masuk ke materi perundungan yang dimana akan disampaikan oleh kakak kita. Jadi tepuk tangannya dong. Udah semangat kali tengok kalian lah. Pasti kalian mikirin makanannya kan? Sabar. Jadi di sini kakak perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan nama kakak. Perkenalkan nama kakak Elizabeth. Kakak dari Fakultas Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebelum kita masuk ke materi kita melakukan tes dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 perundungan ingin melakukan wawancara kepada Yanda Saprijal sebagai PKM Humas di MTS Negeri 2 Medan ini. Untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi Yanda, kami boleh nggak tahu apakah di sekolah ini pernah mengalami suatu kasus yang merujuk ke perundungan? Oh ya, kalau di sekolah kita ini perundungan yang sifatnya kecil-kecil lah, sifatnya yang kenakalan anak-anak lah, masa-masa perubahan ini belum sampai kepada hal-hal yang fatal-fatal. Kalau mungkin bersama kawan-kawan mungkin saling seloroh gitu. Jadi tidak mengarah kepada yang sangat fatal. Lebih banyak kepada hal-hal yang kecil-kecil meskipun itu sesama kawan. Walaupun itu tak kita benarkan betulnya. Karena dikhawatirkan nanti dari hal yang kecil bisa menjadi membesar. Nah, begitu. Yes. Yanda, boleh tahu ada nggak Yanda program khusus sekolah ini terkait perundungan ini? Oh ya, pertama sekolah kita ini sudah ditetapkan tahun 2023 sebagai sekolah ramah anak. Jadi salah satu itemnya itu kan kita menjamin kebebasan anak, kenyamanan anak dan seterusnya. Salah satunya itu anti bullying, sangat digalakkan di sini. Jadi langkah-langkah yang diambil adalah selalu sosialisasi setiap saat. Jenis-jenis bullying dan seterusnya, pencegahan bullying selalu diterapkan di sini. Yang paling pasti adalah kegiatan-kegiatan dalam kelas selalu dihimbau untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan sesama kawan-kawan. Begitu juga dengan kawan dengan guru, anak-anak dengan guru, ya. Guru dengan guru dan seterusnya. Jadi BK selalu kita aktifkan untuk selalu memberikan sosialisasi ke dalam, bukan hanya menunggu anak-anak datang ke ruang BK, tapi BK harus menjemput, memberikan sosialisasi setiap saat kepada anak. Selain itu, kegiatan pagi, pembiasaan pagi setiap hari selalu kita sampaikan hal yang baik yang berkaitan dengan pencegahan bullying ini, gitu. Setiap paginya. Langkah lainnya adalah kita selalu mendekatkan pendekatan agama. Contohnya adalah menanamkan karakter yang baik, akhlak mahmudah, hal-hal yang terpuji dan seterusnya dan seterusnya. Makasih ya Yanda. Iya, Terima kasih banyak ya. Ya, sukses ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Yanda Sarwedi, yaitu WKM Sarana dan Prasarana di MTSN Negeri 2 Medan ini. Nah, di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar perundungan yang akan ditanyakan oleh teman saya. Baik, langsung aja kita menanyakan kepada Yanda Sarwedi. Lebih sama Yanda mungkin. Sarwedi. Sama. Iya. Oke Yanda, jadi kami ingin tahu Yanda, apakah di sekolah MTS Negeri 2 Medan ini pernah mengalami kasus yang merujuk ke perundungan? Ya, terima kasih ya dari USU ya. Terima kasih atas kedatangannya ini. Karena yang menyambut tadi itu WKM Humas. Nah, saya jawab ini ya. Jadi di sekolah ini tidak parah, pasti ada, ya kan. Perlindungannya biasanya menokok kawannya, kan ada itu, berkelahi udah pasti. Tapi mengatasinya itu mudah kok. Asal ada pendekatan, panggil gurunya, panggil masukkan ke BK. Biasanya mengatasinya itu gurunya dulu. Gurunya dulu mengatasinya, anak-anaknya itu saling memaafkan, udah selesai. Tapi kalau perpanjang dia, baru masuk ke bimbingan konseling, baru diarahkan. Ya, ya. Ya, sudah ada programnya. Kalau kan kasus-kasus itu ada. Kalau kasus berat langsung ke BK, tapi kalau masih ringan dia masih WKM yang masih apa namanya? Guru kelasnya yang masih menangani. Kalau sudah berat sekali nanti baru kepala sekolah. Ada aturannya. Tidak ada memang program. Apa itu?
Iya, itu aja. Terima kasih atas kedatangan kalian. Sekalian nanti bilang sama adik-adik kalian itu, perundungan itu sangat berbahaya kan, seorangnya dan yang pelakunya pun berbahaya. Jadi kalian nanti yang menerapkan sama adik-adik kalian. Demikian aja ya. Makasih Anda. Sama-sama. Sama-sama atas kedatangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Yanda, kami dari kelompok 12 Perundungan Universitas Sumatera Utara ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar perundungan dan karakter diri di sekolah ini Yanda. Ya, silakan. Maka pertanyaan akan dibacakan oleh teman saya. Jadi baik Yanda, sebelumnya perkenalkan saya Mutia dari Iya. Universitas Sumatera Utara. Iya benar. Jadi kami di sini ingin bertanya yang pertama itu tentang sebelumnya apakah di sekolah ini pernah terjadi sebuah kasus yang merujuk ke perundungan Yanda? Untuk saat ini kasus perundungan itu pasti ada, tapi tidak sampai ke perundungan tingkat tinggi atau kasus berat. Dalam hal perundungan atau bullying biasa yang dikatakan guru BK masuk ke kelas itu biasanya bullying tingkat verbal. Kalau sejauh ini itulah yang masih kasus yang memang sering dilakukan anak-anak, tetapi tidak ke tingkat yang parah seperti sampai bullying fisik ataupun sampai ke cyberbullying. Karena kita sebagai guru BK juga ada memang program di kelas, kita masuk ke kelas, kita preventif anak-anak jangan sampai memicu atau bahkan menjadikan anak itu sebagai pelaku bullying. Tapi masalah bullying verbal ini bukan tidak juga kami mengiyakan atau setuju tentang adanya bullying di sekolah, tidak. Guru BK mereduksi itu per tahunnya. Alhamdulillah dari kegiatan adik-adik mahasiswa ini khususnya kelompok 12, saya berterima kasih juga, kalianlah yang mengisi tahun ini gitu. Kegiatan ini cukup bermanfaat untuk mereduksi anak-anak. Kami apresiasi tinggi dan terima kasih kepada pihak yang terkait khususnya adik-adik mahasiswa untuk memberikan ilmu baru juga kepada kami. Kami sangat welcome kepada kalian. Kalau masalah program Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Medan, MTSN 2 Medan itu sudah berbasis SRA atau dikatakan sekolah ramah anak. Tetapi namanya bullying verbal itu pasti ada di kalangan remaja atau khususnya di MTS atau SMP sederajat. Seperti yang di sekolah ini, dalam hal misalnya memberikan julukan sama teman itu pasti ada, mengejek nama orang tua itu pasti ada, kemudian memberikan namanya prestis atau perbedaan sosial di anak-anak, kau tuh anak orang ini, aku anak ini, itu pasti ada. Tetapi bagaimanapun itu sudah tertuang dalam tata tertib madrasah. Komitmen MTSN 2 Medan sangat memperhatinkan atas perilaku tersebut, khususnya memang guru BK yang berfokus di situ. Kami juga sangat melarang dan itu tertuang dalam tata tertib madrasah. Bullying itu masuk dalam kategori pelanggaran berat dan sanksinya pertama itu kami melakukan pemanggilan orang tua, konferensi kasus, ya kan. Kemudian apabila siswa tersebut mengulangi lagi, kami akan naik kepada tingkat SP2 yang mana nanti di samping tersebut ada sanksi yang juga didapatkan oleh siswa tersebut, yaitu berupa sanksi skorsing. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lalu Yanda, kami ingin bertanya, bagaimana sih sekolah ini membentuk karakter diri siswanya agar terhindar atau menghindar dari kasus perundungan ini? Oke, terima kasih. Jadi program sekolah itu mungkin dilihat dari program pembentukan karakter, yang dimana karakter ini dibentuk dari kegiatan-kegiatan madrasah, misalnya kegiatan di pagi hari
Kita tuh di hari Senin ada upacara bendera, hari Selasa itu ada murojaah, hari Rabu itu ada talent, hari Kamis itu ada gerbaning, hari Jumat itu ada yasinan, dan Sabtu itu biasanya ada senam. Dengan ada kegiatan tersebut itu mereduksi perilaku bullying di sekolah. Apalagi kegiatan-kegiatan positif itu sangat diperlukan di usia transisi seperti remaja yang duduk sekarang di SMP atau MTS. Mereka sangat membutuhkan nasihat gitu. Masa remaja ini transisi yang butuh banyak nasihat. Kenapa? Karena mereka peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kita tidak harus terlalu keras sama mereka. Jadikanlah itu memang di sini guru BK sahabat siswa. Kami tidak lagi namanya menakut-nakuti siswa, apalagi mungkin role model. Saya nggak tahu nih di zaman adik-adik dulu gimana MTS, mungkin misi ada yang kejam atau apa seperti zaman saya juga. Tapi wajah BK sekarang tegas tapi harus tetap humanis, memberikan layanan kepada siswa, karena kan BK ini berfokusnya pada pelayanan. Seperti misalnya kalau di USU itu ilmu kami orang psikologi. Kami psikologi kami lebih kepada pendidikan. Tapi memang prodi kami memang bimbingan konseling, yang mana dalam konseling ini ada jabarannya banyak. Ilmu manusianya atau psychology of humanity-nya itu lebih ke peserta didik atau siswa. Seperti itu. Jadi dengan kegiatan siswa, apalagi di sini memang program BK itu ada masuk kelas, pasti program BK yang tentang anti perundungan itu dijalankan. Kami preventif lewat dari kelas. Kemudian hadirah di sekolah mana? Kita buat fakta integritas, setiap sekolah ramah anak itu ada undang-undangnya dari kementerian terkait. Apalagi ini sekolah ramah anak itu bekerja sama Kementerian Didasmen sekarang ya, sama Kementerian Agama. Setiap tahunnya itu kami membuat fakta integritas, guru menandatangani, siswa menandatangani fakta integritas serta komite serta warga sekitar stop perundungan, dengan dibuktikannya itu penandatanganan fakta secara bersama-sama dengan membuat tanda tangan dan cap tangan anti bullying. Gitu. Seperti logonya kan stop bullying itu seperti ini. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Teh Yanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 12 perundungan Universitas Sumatera Utara ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar tentang perundungan dan karakter diri kepada Bunda Nona. Nah, pertanyaannya akan diberikan oleh teman saya. Baik Bunda, sebelumnya perkenalkan saya Mutia dari Universitas Sumatera Utara. Jadi kami di sini ingin bertanya ke Bunda mengenai bagaimana sih hubungan antar siswa dengan guru di sekolah ini. Gitu. Jadi lebih ke bagaimana interaksinya kan Bun untuk guru tersebut guru tersebut lebih ramah gitu ke anak-anak siswa-siswa sehingga penyampaian tentang anti perundungan ini tersampai ke mereka. Berarti inti pertanyaannya hubungan antara guru dan siswanya kan? Kalau di sini, nah itu memang diterapkan 5S. Jadi kalau misalnya tiap jumpa guru mau dimanapun selalu salam. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Yanda, biasanya seperti itu. Nah ada juga yang pakai salam tangan. Nah, itu biasanya diterapkan di sini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, nah biasanya di dalam kelas, dalam penyampaian materi ke anak itu biasanya guru-guru melibatkan namanya kayak ice breaking. Jadi selain belajar ada juga hiburan di dalamnya. Jadi anak-anak pun juga pembawaannya nggak tegang dalam belajar, walaupun membina komunikasi antara guru juga. Nah, biasanya seperti itu kalau hubungannya. Walaupun di sini nggak menerapkan sistem yang kayak guru marah-marah sama anak, nggak lagi. Karena juga sekolah menerapkan sistem ramah anak. Nah, jadi karena menerapkan sistem ramah anak, jadi biasanya kalau misalnya anak ada masalah atau apa itu kita tidak yang harus marah-marah, tidak.
biasanya pembinaannya malah komunikasi sama anak. Itu sih. Baik Bunda, berarti guru berarti berbeda lah dengan zaman kami gitu ya Bunda, penerapannya mungkin. Karena kan juga sekarang udah ada namanya hukum HAM, ya kan? Kita kalau misalnya kita nyentuh anak, orang tua tidak senang kan, ke gurunya. Jadi memang lebih ke komunikasi antara guru sama anak, lebih menerapkan itu sih daripada menerapkan pukulan ataupun hukuman fisik. Terima kasih Bunda. Itu aja.